Oke, Cika, mungkin seperti apa tadi sidang dengan Udah sidang ketujuh. Aku baru dibagikan tadi yang namanya rekonvensi. Semoga ya surprise ya hari ini. Pihak tergugat itu menolak semua gugatan. Jadi sekarang tuh dia menyatakan bahwa mau bercerai, ya. Tapi di sini di rekonvensinya Pak Indra menyatakan menghukum aku untuk mengembalikan mahar ke dia. Padahal kan faktanya mahar saya yang dicuri tanpa izin. Ya curi kan, masa izin sih. Jadi dia bilang ke pengacaranya lewat bukti rekompensi ini bahwa dia sudah sepakat sama saya menjual mas kawin. Padahal kenyataannya dia mencuri mas kawin, seperti yang bukti video yang pernah saya upload di IG. Malah dia yang meminta saya bayar mahar. Aduh, oke. Dan kedua, Indra menghukum saya mengembalikan uang DP rumah sebesar 410.442.400.000 ditambah angsuran pembayaran kredit yang sudah terbayar 41 kali 12,886 sejumlah 528 juta. Jadi saya disuruh bayar Indra 938 juta kawan-kawan. Yang dimana dia debitur dan ketika bayar rumah dia meminta tolong saya untuk dibantu bayar rumah. Berarti saya menyetorkan ke rekening dia dong untuk membayarkan, berarti itu uang saya. Terus saya suruh balikin lagi ke dia. Jadi dia menggugat saya 938.802.799. Dan dalam konvensi dia menghukum saya untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini. Bingung nggak? Ya, Kak, ini aku nggak ngerti. Ya, kenapa baru dijawab sekarang? Kenapa baru dibuat rekonvensi ini? Kenapa nggak dari sidang keempat kemarin? Kalau dia mau gugat ini, yang saya tahu sebagai rakyat Indonesia yang baik, ikut dong mediasi, ya. Rekonvensi ini harusnya dia gugat dong. Jadi dia menyalahkan media kenapa memviralkan dia. Jadi saya harus ganti rugi. Bingung nggak? Saya bingung sih sama Indra, jujur bingung. Sama pengadilan agama juga bingung. Sidang 1, 2, 3 saya datang, tergugat mengirimkan kuasa hukum, tapi prinsipal nggak datang, terus tidak membawa surat kuasa istimewanya untuk mewakili si Indra untuk bersidang bersama saya 3 kali nggak datang. Itu udah tidak memenuhi. Kenapa tidak hashtag aja dari awal? Jadi untuk pemangku kebijakan saya ngerasa dipersulit. Ya, ini udah sidang ke-7
dan belum ada putusan yang katanya di sidang kelima pada saat saya menghadirkan saksi-saksi, kalau tidak ada itikat baik, para hakim akan bertindak tegas untuk memutuskan perkara ini. Tapi ternyata di sidang ke-6 Indra lagi-lagi punya strategi untuk mengirimkan kuasa hukumnya dan membuat jawaban rekovensi ini. Menurut saya ini tidak valid karena sudah lewat di mediasi. Mediasi sudah gagal, kenapa baru gugat lagi? Kecuali dia hadir di mediasi. Menurut saya cukup canggih ada seorang lelaki yang merasa rugi setelah apa yang dia perbuat. Padahal dia tahu saya itu seorang tokoh publik yang mungkin teman-teman pun jadi tahu di pengadilan ada saya itu bukan salah saya. Kenapa saya harus dihukum, membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara? Nafkah nggak ada, KPR ditunggak. Jadi gimana? Nah itu aja. Kak, sebenarnya aku agak kurang paham nih sama sistemnya itu atas dasar apa jadi Kak Indra itu minta balik mas kawin itu, sedangkan itu udah jadi, maksudnya pemahaman kita gitu kayak itu udah jadi hak secara agama, udah jadi hak istri gitu kan, tapi kenapa di sini malah jadi minta balik gitu? Iya, karena kan saya nggak patuh sama dia. Di sini di rekovensi ini dia tulis bahwa selama saya menjadi istri saya tidak menturuti dia. Menturuti dalam artian saya tidak mendukung dia dengan akal-akal dia yang bulus itu. Contoh, dia itu bermain judi online. Saya tidak support dong tentu. Nah, menurut dia itu bagian dari saya nusyus. Ya, jadi dianggapnya itu nusyus. Padahal saya nggak pernah keluar sama lelaki lain tanpa dia. Kita bekerja waktu bersama-sama. Apalagi sekarang kan saya dagang ya, saya pedagang tahu. Dia tahu kok saya itu cuma di rumah. Apalagi di sisi kanan kiri saya itu cuma keluarga, ada teman-teman di depan. Dia menganggap saya nusyus. Dan disupport juga sama lawyernya. Terus dia bilang katanya saya tidak bisa dinasihati lagi, dan ini adalah hukuman saya tidak dapat nafkah karena saya tidak bisa dinasihati lagi. Padahal setengah nyawa dia itu saya yang support gitu. Jadi sedih ngebaca ini tuh, lebih ke arah sedih. Partner hidup kita bisa nuntut seperti ini, membuat pengadilan bingung juga. Pengadilan pun juga harus menerima semua secara berimbang gitu. Tapi di sini saya merasa ada yang fraud gitu. Kan teman-teman udah nemenin aku 1, 2, 3, 4, mediasi sudah dinyatakan gagal, kok bisa ada rekovensi ini? Kalau emang dia mau gugat balik, kenapa nggak mediasi dulu? Kan kemarin itu mediasi itu tujuannya untuk tidak balik, tapi mencari jalan tengah. Nah, dia menyalahkan saya di sini kenapa berita ini viral, padahal dia yang pertama-tama muncul di cumi-cumi. Ya, muncul di cumi-cumi mengaku bahwa judi online sebagai lucu-lucuan, judi bola sebagai lucu-lucuan. Di cumi-cumi dan Star Pro juga dia dengan Bapak Radin Hanum secara eksklusif 40 menit lebih punya talk show berupa podcast. Kenapa jadi saya yang harus menuntut biaya perkara? Dan pengadilan yang tadi di sidang ke-5 dan ke-6, di 5 menjelang ke-6, Yang Mulia sudah menyatakan bahwa jika dari pihak tergugat tidak ada itikat baik, tidak menjawab, tidak datang, maka akan diputuskan. Saya harap sidang ke-7 ini putusan. Ternyata hakim pun juga dibikin bingung sama lawyer yang datang meminta interupsi mundur seminggu di hari ini untuk menjawab. Sekali menjawab, dia mengajukan rekovensi. Kan bingung.
banyak ya. Apa? Duitnya sudah dia berapa kan? 900 juta cukup banyak. Ya 900 juta itu kan kebanyakan duit saya. Gitu. Jadi kalau mau tuntut kayak begini buat apa Indra? Ya Allah, Indra. Baik-baiklah. Gitu. Tapi kalau Menurut aku ini pengadilan akan bisa memutuskan ketika si tergugatnya juga kooperatif. Kalau ini kan kelihatan mengarang bebas dan kuasa hukum hanya dikasih tahu kulit luarnya aja, jadi limbung, kasus ini akan limbung. Jadi aku minta atensi dong ke para pemangku kebijakan, apakah ada proses perceraian seperti ini sudah di tahap 5 diundur lagi ke jawaban, berarti itu sekitar di tahap 2 atau ketiga, terus nanti harus ada replik duplik lagi gitu. Padahal kemarin sudah pembuktian dan minggu depan 7 Oktober akan diadakan sidang tanpa pemanggilan. Kan aneh, sidang tanpa pemanggilan. Jadi ini gimana? Ya pemirsa bisa ini sendiri deh, bisa menilai sendiri. Aku belum jujur aku. kalau tanggapan dari majelis hakim sendiri dengan adanya tadi surat itu gimana sih Kak? Maksudnya dari Aku mereka tadi nerima? sempat harus menenangkan diri dulu karena tadi aku pecah nangis di dalam aku. Kau tahu itu kan? Itu bukan masalah nominalnya. Kok bisa pasangan yang dulu saya banggakan, saya support, bisa seperti itu. Jadi lebih kayak dia udah pecah. Kecewa berat ya. Pecah tangisku, membayangkan anakku sih gitu. Jadi kayak diputar-putar juga sama proses pengadilan ini, kayak udah jelas-jelas nafkah nggak ada, judi online, selingkuh, terlalu lama gitu untuk memutus itu semua. Dan kayaknya lawyer juga akhirnya juga udah tahu, lawyer tadi kayak Bu Cika, kami cuma kerja, kami cuma melakukan yang terbaik untuk Pak Indra mungkin. Cuman aku tadi ngomong sama pengacaranya, mengenai bakal punya anak perempuan, jangan sampai dapat menantu seperti itu. Ini terbukti bahwa dia menjadikan istri sebagai ATM bersama ya ini. Jadi ya mungkin dari tuntutan dia ini diharapkan dia bisa mempersatukan keluarga, berbagi dengan lawyer, berbagi dengan perempuan-perempuan yang dia jajanin. Jadi saya nangis juga gitu, gemeter saya. Ya tapi ya udahlah, ya pengadilan memang begini. Aku ngerasa ada yang aneh di pengadilan, kayak ada yang fraud gitu. Janji dia di sidang ke-6 tidak memasukkan tergugat, ternyata dimasukin. Sempat mempertanyakan keanehan itu ke pihak dan mungkin responnya seperti apa? Ya kalau biar Allah yang balas aja deh, aku nggak bisa bersama sama ibu-ibu hakim. Menurut aku ini udah zolim banget. Zolim. Lihat dinominalin semua tuh kayak ternyata 9 tahun dia sama aku tuh. Aku coba dijadiin ATM bersama, udah itu aja. Saya boleh masuk nggak? Untuk Indra, lu kan cowok, ya, tanggung jawab, pakai otak, ya, jangan minta duit DP rumah ke kakak gua, ngerti nggak? Ya, ngerti nggak? Ya, untuk pengacaranya, ya, ingat, mak saya bukan buat gaduh, ya. Ini orang tua saya sama saya ngebela kakak saya, ya, ngerti sampai sini? Kalau nggak ngerti juga, berantem kita. Uang tuh bisa dicari, uang tuh bisa dicari.
cuman gak gini lah sama keluarganya, meres kita semua gitu dengan keadaan yang dia yang perbuat sendiri kok judi online nya gitu. Asuransinya hancur bukan salah saya, kontraktor yang hancur bukan salah saya, memang dia tuh miselin gitu, dia miselin, dia nggak jujur. Jadi saya bukan cari panggung di sini, saya minta keadilan negara ini itu untuk hak perempuan. Saya bisa cari uang kok, saya bukan orang yang berkekurangan, cuman bolak-balik ke pengadilan ini tuh cukup habisin waktu gitu. Kalau si Indra ngejaga anak saya sih nggak apa-apa gitu, ini kan dia nggak ngasih uang apa-apa gitu, semua keluarga yang ngurus. Kita cukup mencukupi keluarga, saling bantu-bantu. Coba kok aku udah ngajuin surat percepatan juga ke Tiga Raksa. Bu, saya ibu bekerja, saya mencari uang, di mana saya itu berdagang online 24 jam. Saya juga seorang pengusaha. Bu. Saya generasi sandwich, Bu. Saya mendidik Alfa. Saya generasi milenial. Saya juga harus menghidupi boomer gitu. Indra orang tuanya udah nggak ada, saya masih ada gitu kan. Ya Mbok ya jangan dipersulit gitu loh. Aku udah pernah ngasih kepala ke keluarga Indra Aditya Rahim. Kok dikucilkan seperti ini gitu? Ya kan udah mau cerai, kenapa minta nominal? Ya kalau nggak sanggup nggak apa-apa, saya yang teruskan ke KPR, tapi tanda tangan dulu. Nah ini aja dia diajak ketemu aja nggak mau, pilih notaris aja, pakailah law firmnya. Kalau emang law firmnya mau ada uang, saya tahu gitu, maksudnya untuk perjanjian KPR ini cuma tinggal dialihkan doang kok. Ini buat anak masih tinggal di situ, ngapain saya beli rumah baru? Kebanyakan saya yang keluar harian, ibumu juga sama adikmu dulu juga tahu, tapi aku nggak punya saksi di pihak keluarganya udah di surga semua gitu loh. Aku nggak minta tolong siapa kalau bukan keluarga aku. Itu yang bikin aku sedih. Kalau udah mau lepas aja, kan katanya Cikita harus ditinggalin. Ketika aku stop ATM aku, dia bilang aku nggak berguna, jadi katanya berhenti jadi ATM Cikita gitu, berhenti jadi ATM Cikita, berhenti jadi ATM Cikita gitu. Kita bisnis keluarga, masa rebut-rebutan Cikita, berarti aku banyak pegang berkah dong. Tapi tolong nggak, jangan kelihatan kayak nyari perempuan untuk duit gitu loh. Ini ada anak, kecuali nggak ada anak deh, gue bayar deh lo, Dra. Berapa sih harga diri lo? Tapi ini ada Javier harus keluar negeri, Javier harus kuliah, harus jadi orang bener. Indra kan keluarganya udah nggak peduli semua sama dia. Lah terus kalau bukan aku yang cari uang, cari nasabah, cari klien, gimana dia mau perpanjang hidup? Koneksi dia juga rata-rata ada setengah dari aku gitu loh. Nominal nih buat apa? Gue padak tapi gue gak gini-gini banget. Padak perhitungannya bener. Lah ini meres istri sendiri, gimana ceritanya? Nafkah kan? Apa? Nafkah dia bilang katanya 2,5 juta doang buat Javier. Buat aku gak mau. Ya gak apa-apa, aku rubah. Gak usah, gugatan aku gak usah dikabulkan, terserah deh, terserah pengadilan aja. Dia masih ada pekerjaan kok. Aku pegang penawaran dia yang sudah ACC. Dia ada uang tapi dia nggak mau keluar. Jadi aku harus kasih berkas-berkas lagi. Ya, siapa perempuan yang di samping Indra, yang nge-support Indra, yang ada di sisi Indra, tolong kita sama-sama perempuan, kamu itu target selanjutnya gitu. Aku nggak mau bikin keluarga aku jadi pusing kayak begini gitu loh. Itu yang membuat aku sekarang bertahan dengan caraku sendiri. Ya, di sini juga aku ngobrol-ngobrol sama calon-calon duda dan janda. Di sini banyak pos bakum yang bisa aku tanyain tentang permasalahan, tentang hak-hak
ada mut'ah itu harus dibayar, Indra. Ya. Ya, udah itu aja. Aku bingung, udah mau ngomong apa lagi, terserah deh. Ya, biarkan nanti minggu depan si Hara yang terkait sadar. Nggak tahu aku udah nggak ngerti lagi dengan tahapan sidang yang berantakan ini. Udah maju, mundur, udah putusan, tiba-tiba jawaban gugatan. Nanti replik lagi, duplik lagi, aku nggak tahu. Jadi akhirnya ya aku nggak peduli. Yang penting aku mau mengembalikan buku nikah ini kepada negara dengan status yang baru. Dah, Indra terserah ya kalau aku udah ngomong kayak gini, Indra. Setiap aku ngomong ini pas lagi hujan, gak berkah, sumpah ingin keluar gak tuh. Aku cuman gak nyangka aja Javier ini ikutan dihukum juga di sini. Jadi jawaban dia adalah kalau bisa ya ganti 900 jutanya lah. Kan dia cuma tukang kurir bayar. Itu yang bikin aku kayak oke, ini aku dalam kontrol NPD seperti itu. Kayak aku masih nangis. Maaf ya teman-teman, tadi aku tuh kayak Ini tadi juga sempat ngomong yang soal ada kejanggalan, tadi juga sempat di spill sama salah satunya itu Ya. kan soal ada surat yang gimana itu apa sih Kak? Oke, aku ya tadi juga antara aku dan yang mulia sudah meluruskan bahwa di sini banyak perkara sekitar 5.000. Aku tuh 3.000. Perkara aku itu di 3.000 something. Terus udah gitu dia bilang katanya di sebelah kanan dia ada ini, di sebelah kiri dia ada ini, sehingga dia ngecek lagi ke panitera. Ya bisa dibilang dia mengakui adanya ya terselip. Tapi hasil tadi dia tidak minta gugatan lagi, surat gugatannya, malah dia mempersilahkan tergugat dan kuasa hukumnya menjawabkan tergugat nggak pernah mau hadir gitu. Jadi makanya aku bingung, ini kita gara-gara si Indra nih nggak terus terang, pengadilan bingung, lawyer pun bingung gitu ya. Lawyer akan mencoba mensupport semua yang dikeluhkan sama kliennya. Dan aku cuma ngeliat di bapak-bapak tadi kan juga udah senja ya, udah lansia juga kan, punya anak perempuan kan Pak. Nah Pak, mudah-mudahan nanti Bapak nggak merasakan punya besan atau menantu seperti Iqbal ya. Karena baru kali ini juga aku tahu bahwa istri bisa digugat 900 juta, berarti dia tahu aku mampu. Dan memang berarti 9 tahun ini Indra, kamu cuma memanfaatkan aku sebagai apa ya, seperti yang diakui sama dia di bukti-bukti kekerasan verbal ya. Mungkin minggu depan belum tahu sedang belajar. Nah, Dijadwalkan. katanya itu bisa jadi kesimpulan minggu depan itu kesimpulan, terus nanti seminggu lagi putusan. Mudah-mudahan 2 kali lagi ya Indra. Habis itu aku tidak akan ya, aku kan sama tergugat kan juga udah gak hubungan lagi, lebih tenang gitu. Tapi baca ini kepikiran Jafri, aku kasihan banget si lucu itu, bapaknya kayak gitu. Kalau sama aku doang gak maaf-maaf, tapi jangan sama Jafri. Dari tadi aku juga Fatihah juga ke almarhum ya, ke mama sama ada ibaku. Di ruang sidang ini aku berharap mudah-mudahan dia bisa nyaksiin, walaupun ya mama sama almarhum Nadira tuh paling tahu lah bagaimana bejatnya sahabat Indra kalau lagi iseng nakal terhadap aku. Di sini dibalik aku yang khusus ceritanya. Dia lagi bingung cari detektif aku di mana. Yang kedua lagi adalah udahlah pengadilan, kita sebagai rakyat Indonesia yang baik udah ikut apa sebenarnya kan harusnya bisa pers tag kemarin ya gitu, tapi kok mundur lagi. Jadi tolong ya benar-benar hormat sama pemangku kebijakan di negara ini, tolonglah hak perempuan ya gitu. Aku akhirnya nangis juga. Ya apa-apa. tahu kepikiran Javier guys, aku harus jemput anak aku. Ya
dalam menjalani hidup aku nggak takut sama hal apapun. Cuma pesan aja sama Ita, jangan terlalu jahat jadi orang. Jangan terlalu jahat jadi orang. Udah, itu aja. Iya, dan berarti dari semua itu akan gimana nantinya? Ambil aku. Nggak tahu, Bang. Jujur aku nggak tahu. Aku udah minggu depan aja kesimpulannya gimana. Ya buat Bapak Radinano, Pak Fajar, Pak Arifin, Pak Yokledi, udahlah Pak. Nggak lucu kamu bela orang mafia seperti itu, manipulator seperti itu. Anda punya anak-anak perempuan. Udah ya. Kasih